semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Dan saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, semangat di bulan Oktober. Hari ini ditemani oleh Danda juga di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi kita pojok dulu untuk membahas yang lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan juga netizen di luar sana, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia internasional ya, karena Mbak siapa panggilannya sih? Mimi Mariah Carey. Mimi. Celebration of Mimi Mariah Carey itu datang ke Indonesia karena dia mau konser hari Sabtu besok. Tapi yang lebih menjadi perhatian juga itu adalah karena Mariah Carey kemarin pada saat nyampe itu disambutnya dengan apa? Tanjidor dan ondel-ondel. Tanjidornya itu nyanyi lagu apa? Apa? Itu ya. Lagu apa sih? Coba, ini ada fotonya, dia difoto sama ondel-ondel. Apa? Belong Together sama ondel-ondel. We Belong Together yang mana sih lagunya? We Belong Together. Coba kayak kita lihat seperti apa kemeriahannya dan seperti apa ekspresi Mariah Carey gitu, karena dia tuh berdiri gitu, nggak ada kayak teman-temannya mundur di belakang ya. Jadi kayak gitu, komentar netizennya juga ya spektakuler. Coba kita lihat yang berikut ini videonya. Komentar netizen coba kita lihat, bunyinya adalah Mpok Maria. Yang berikutnya tinggi banget ya Mariah, hampir sepantar ondel-ondel. Gue yang ngeliat ondel-ondel selalu takut karena gede. Ini Mariah aslinya setinggi apa ya? Iya juga ya. Coba lihat fotonya tadi. Fotonya ondel. Oh iya ya, tinggi ya. Iya, tinggi, sepatunya juga tinggi, bener juga. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, vibes-nya kayak mau nyanyi di kampung Melayu katanya gitu. Yang berikutnya, jangan-jangan ridersnya tape uli sama dodol Betawi. Ini kalau ngomong soal riders ya, kita jadi kembali teringat sama ceritanya Melanie Subono ketika dia bercerita pengalamannya ketika ngurusin artis-artis luar negeri yang konser di Indonesia gitu, karena ada riders yang lumayan komplikasi. Salah satunya itu adalah Mariah Carey yang tadi siapin apa sih, bunga apa sih, bunga mawar. Pokoknya bunga banyak banget. Asli, pokoknya mahal kan ya. Iya, pokoknya mahal. Terus begitu ketika Mariahnya datang, dia malah gini, ini kenapa ada bunga, aku alergi sama bunga ini. Coba seperti apa jelasnya ceritanya, kita lihat yang berikut ini. Tapi dia emang suaranya bagus banget sih ya. Oke, baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Bang Haji Idung dan juga Shirley. Kita lihat profil mereka berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Bang Haji dan juga Shirley. Ini putrinya Po Alpa, almarhumah gitu ya. Kita mau ngobrol, yang pertama adalah suasana tahlilan kemarin ya, 40 harian Po Alpa yang digelar di Rumah Baru. Di Rumah Baru. Ada videonya? Ada suasananya. Tapi memang katanya ini memang suasananya berbeda dengan pada saat tahlilan 7 harian. Nah, 7 harian itu lebih amik sekali gitu ya. Memang betul pada saat 40 harian ini kan di Rumah Baru ada apa istilahnya ya, pertimbangan-pertimbangan khusus gitu. Iya, enggak juga. Karena kan di Rumah Baru ini kan belum pernah ngajain takziah, pengajian. Jadi kan almarhumah kan udah tinggal di Rumah Baru tuh selama 8 bulan. Jadi alangkah kita tuh berharap untuk bisa mengajikan lagi di rumah tersebut yang beliau almarhumah pernah tinggal Oh, gitu. Oke. Dari keberkahan lah, Kak. Iya pasti. Nah, tapi kan benarkah bahwa ini yang diundang kan nggak sebanyak kalau waktu 40 hari juga kan, waktu 7 harian kan ada datang banyak banget gitu. Ini apakah betul memang sengaja lebih intimate gitu, nggak disebar banyak? Iya, nggak terlalu banyak undang banyak orang ya, cuma 500 orang kemarin. 500 orang, iya, tetap banyak ya. 7 hari kan sampai ribuan, Kak. Sampai ribuan. Sampai parkiran juga, sampai ke masjid ada di musola, luar biasa tuh. Oh, luar biasa. Karena terkabul lah doanya almarhumah, katanya kalau meninggal tuh mau dibawa rumah yang lama biar banyak yang ngaji, akhirnya terkabul doanya. Amin, Masya Allah ya. Di Rumah Baru juga pengen cari keberkahan juga buat keluarga. Jadi nanti rencananya tinggalnya kan di rumah yang baru. Iya, Kak. Iya, sama anak-anak. Sama anak-anak, sama Shirley juga. Sama Shirley juga ya. Kita lihat ini beberapa fotonya, betul kan juga ada apa ya, dari pihak keamanan juga pada saat mau mengadakan acara ini juga udah pesan-pesan juga. Iya. supaya karena ya, takut ini ya, jadinya, supaya nggak ada sembarangan masuk gitu. Katanya juga menyebar ada 500 kupon apa namanya, biar nggak kayak biar tertata gitu, Kak. Ini ide ini bukan maksudnya dari sejak
almarhumah meninggal, terus ada peringatan 7 harian tahlilannya, kemudian 40 harian, ini kan apa ya, sesuatu yang harus dipikirkan masak-masak Iya, gitu ya. betul. Sementara juga masih suasananya masih sedih gitu. Sampai ada menata ini sampai serapi mungkin gitu. Iya, karena itu kebutuhan orang yang sudah tiada, Kak. Kebutuhan tuh hanya doa. Orang yang ngajiin kayak gitu, hanya itu aja yang kita bisa kasih untuk saat ini untuk almarhum kayak gitu. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan lah kayak gitu. Jadi banyak yang mendoakan. Masya Allah ya, banyak sekali memang orang-orang yang sayang sama Iya, betul. Po Apa gitu. Ini juga yang baru terjadi juga adalah ulang tahunnya Fatih ya. Dan dibikin juga nih perayaannya di sekolah. Setiap tahun waktu masih ada almarhum kan emang rutinitas kan di sekolahan, doa-doa bersama, udah makan-makan bareng aja sama teman-teman kelasnya, sama guru-guru kayak gitu aja. Oke, coba kita lihat ini seperti apa suasananya berikut ini. Saya Fatih tahu tuh akan ada perayaan di sekolah. Nggak tahu. Dia nggak Jadi tahu. dia senang tuh dikasih kejutan katanya. Oh. Kalau kita nggak sejutan dia nagih ya, Kak. Nah, dia nagih, kok aku nggak dikejutin gitu. Jadi bayangannya harus ada kejutan. Iya, Jadi dia nggak tahu ke kejutan. sekolah bakal ada apa tuh nggak tahu. Walaupun setiap ulang tahun pasti dirayakan di sekolah. Iya. Oh. Tetap nggak tahu, namanya anak kecil kan suka lupa ya. Tahun jadi kita ingetin kayak gitu. Oh, dia suka lupa kalau itu hari ulang tahun. Tapi ya maksudnya ini kan pasti suasananya beda banget ya. Kalau Iya. biasanya kan ada ibunya yang Lebih haru lah ngurusin. kemarin di sekolahan tuh, guru-guru juga kan pada sedih gitu kan. Dulu masih ada almarhum sama almarhum. Jadi sentak tuh Al-Fatih tuh bener-bener sekarang tuh gurunya pada pengen meluk gitu. Oh. Nih pengganti ibu loh, karena kan almarhum udah nitip kayak gitu, waktu mau meninggal kan nggak rapot, Bu, di rumah saya orang tua, tapi kalau di sekolah ibu gitu. Guru-guru juga luar biasa baik semua gitu kan. Oke. Fatih gimana? Katanya ya pasti masih sedih gitu ya. Karena biasanya kalau tidur pasti sama ibunya. Masih seperti itu. Pernah bangun tidur langsung nangis, pernah langsung saya peluk ya kan, mungkin kangen kali ya. Jadi saya juga nggak, gimana ya, anak-anak tuh nggak kuat juga kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk nutupin nih, kalau kita sama-sama bahagia nih saat ini gitu. Jadi walaupun saya sedih, saya tutupin semua gitu. Karena demi kebahagiaan anak. Jadi perayaan ulang tahun itu juga menjadi salah satu cara buat Iya. menghibur. Iya, menghibur, dan itu juga kan doa kayak gitu kan. Pasti. Doa teman-temannya Al-Fatih, doa gurunya kan, itu kan sangat penting kan, doa seseorang. Oke. Kalau lihat Shirley juga tadi kan mendampingi di ulang tahunnya. Dan kamu sebagai kakak yang paling besar gitu ya. Kamu ketika ulang tahunnya Fatih persiapannya, kamu ikut ini bantu juga ngurusin? Iya, kayak nyiapin kue ulang tahunnya gitu. Terus minta request, karena kan dia suka layangan. Jadi aku request buat di kuenya tuh ada layangannya gitu. Terus dia juga sempet nagih kado beli layangan. Ya, kamu cerita sambil terharu juga gitu. Teringat apa? Mama, karena dia kalau itu juga suka minta ke mama gitu. Mami aku mau ini gitu. Nah, sekarang mintanya ke kamu. Iya. Kamu biasanya kalau nyiapin ulang tahunnya Fatih gitu, kamu ikut bantuin mama Ikut, juga Iya. untuk nyiapin? Iya. Kayak Kak beli ini Kak buat adiknya gitu. Karena kan mama juga nggak sempet kalau untuk mesen ini itu gitu. Jadi aku yang pesenin gitu. Kamu sendiri kalau Fatih masih suka kebangun tiba-tiba kangen gitu. Kalau kamu kan kamu lebih besar, tapi pasti masih ada sedihnya banyak, kangennya juga banyak. Masa-masa apa biasanya kamu ngerasa kangen banget gitu? Suaranya sih, suaranya, karena biasanya tuh kalau aku kan sukanya di kamar gitu kan, nggak pernah keluar gitu. Terus mama tuh biasanya manggil gitu, kakak makan gitu. Kalau misalkan mama nggak manggil, aku nggak turun gitu. Terus sekarang nggak ada yang Nggak. manggil? Nggak ada yang manggil, kamu nggak turun? Sekarang sus yang manggil gantian gitu. Kadang Abi juga manggil, kak makan, udah makan belum gitu. Kemarin ya kalian baru menerima insert award gitu ya, ada persiapan juga gitu, kamu didandanin, pesen baju di desainer langganan mama gitu ya. Kita lihat nih seperti apa sih suasananya pada saat itu. Shirley, pada saat kamu didandanin gitu ya, pilih baju gitu, apa-apa yang terbesit di benak kamu saat itu? Kayaknya mama pasti ya.
karena mama pengen banget aku biar pede gitu, karena kan aku introvert ya, karena mama selalu Kak ayo kamera gitu, belajar biar kayak mama gitu. Kemarin ketika kamu ngerasain kamu muncul gitu ya, hadir di acara rame, menjadi perhatian banyak orang gitu, apa yang kamu rasakan? Senang, bahagia. Kalau almarhumah mama lihat gitu ya, kamu pengen ngomong apa ke mama pada saat itu? Minta maaf sih, karena mama tuh pengen ngeliat anaknya sukses gitu. Terus sekarang aku udah kayak gini, mama gak ngeliat perjuangan aku untuk ke dunia entertain. Kamu di situ cerita bahwa ada juga akhirnya keinginan kamu untuk terjun ke dunia hiburan gitu. Pada sebelumnya kamu ngerasa kamu introvert, nggak biasa berhadapan dengan banyak orang gitu. Kamu betul-betul sudah siap? Insya Allah, karena aku juga belajar buat ngembangin diri juga gitu, biar nggak jadi pemalu lagi gitu. Kamu pengen jadi apa kalau dunia entertain? Kamu pengen jadi apanya? Aku sekarang lebih ke, karena kan aku kan kuliah ya, jadi takutnya kebentrok gitu sama tugas-tugas kuliah, jadi aku mungkin ke dunia sosmed dulu. Sosmed, jadi fokus kuliah dulu gitu ya. Karena mama pengen banget ngeliat aku sarjana. Mama pengen banget lihat kamu sarjana. Masih ingat apa yang sering diungkapkan oleh mama? Mama tuh gak pernah nutut aku apapun ya, tapi mama pengen aku sekolah tinggi gitu, biar nggak kayak mama gitu, jangan kayak mama Kak gitu, biar sekarang mama bisa muliain kamu kalau belajar yang benar gitu. Sampai saat ini Shirley selain rasa sedih gitu ya, masih ada nggak sih rasa kekhawatiran di diri kamu gitu terhadap kamu dan masa depan? Ada? Masih ada, takut gimana ya, takut belum bisa jadi yang lebih baik gitu. Bisa jadi lebih baik? Ya. Lebih baik seperti apa maksudnya? Bisa jagain adik-adik gitu. Jagain adik-adik. Terus banggain Abi juga gitu. Terus mama juga biar bahagia di sana ngeliat anaknya. Nanti kalau adik-adik semuanya udah pada gede-gede, terutama yang kembar yang udah gede, kalau kamu ditanya sama adik-adik, mama tuh kayak gimana sih? Kamu akan cerita apa ke adik-adik? Mama orangnya baik, dia juga pekerja keras orangnya, terus juga kuat. Dia nggak pernah ngeliatin dia kalau lagi sedih ke anak-anaknya. Terus dia juga gak pernah ngeluh kalau dia lagi capek atau dia lagi sakit gitu. Dia nggak pernah ngeluh ke anak-anaknya. Dia berusaha tegar di depan anak-anak. Itu yang kamu ceritain ke adik. Ini ada juga ya kemarin di tengah kedukaan gitu, adalah ya berita-berita di luar sana sempat kesalahpahaman gitu soal apa sih hak asuh, perwalian, warisan gitu ya. Ada videonya juga, klarifikasi dari Bang Aji. Kita lihat yang berikut. Bang Aji, kalau boleh tahu pada saat itu akhirnya bagaimana bisa meluruskan kesalahpahaman itu? Dengan silaturahminya saya lalu tabayun. Di situ ada beberapa rekan saya juga. Alhamdulillah semua sudah nggak ada masalah apa-apa, cuma kita miskom aja gitu. Gimana pun empoknya almarhum tuh empok yang terbaik lah gitu. Anak saya juga perhatian kan sama anak saya kan, pokoknya yang terbaik lah gitu. Ada juga almarhum kan sayang juga kan sama kakaknya. Jadi cuman miskom aja kayak gitu, udah nggak ada masalah apa-apa kayak gitu kan. Memang tujuan kita juga silaturahim kayak gitu kan. Kita udah tabayun,
Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. masalah. Iya, emponya juga emang baik kok sama kita. Sebenarnya memang hubungannya juga baik. Baik, nggak ada pernah masalah sedikit apapun. Kayak gitu. Tapi kan banyak netizen yang menuding Bang Idung dengan apa kecurigaan ini, kecurigaan itu. Bang Idung sendiri ngadepin itu? Ngadepin itu buat saya, memang kita nyari rezeki berdua amal-amal ya buat anak ya. Kayak gitu, apapun yang kita punya membuat anak kayak gitu. Jadi nggak ada tujuan lain apapun selagi anak masih ada ya buat anak semuanya. Buat anak-anak. Buat anak semuanya. Buat 4 anak. Iya. Karena anak saya kan banyak kan yang laki-laki, perempuan cuma 1 kayak gitu kan. Kalau laki-laki itu kan harus ngebawa, bukan dibawain kayak gitu. Jadi waktu sama almarhum, Pak, kita harus punya ini punya itu, karena kita laki banyak, ada 3, cewek cuma 1 kayak gitu. Jadi apa-apa yang almarhum tuh pernah bicara ya saya jalanin kayak gitu. Nanti kita ngobrol lagi Mas Syarli dan Bang Aji ya. Berikut ada Ciki Fauzi, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ciki Fauzi yang kemarin juga sempat berangkat ke Tunisia gitu ya, menjadi bagian dari Global Smooth Flotilla. Rencananya tadinya mau ikut berangkat menuju Gaza, tetapi ya qadarullah nggak bisa keangkut juga karena banyak sekali kendalanya pada saat banyak itu. sekali sabotasenya juga. Sabotasenya juga banyak. Sampai ikut merinding begitu ya. Ini ada artikelnya Ciki Fauzi jadi relawan flotilla. Dan kita lihat juga nih pada saat keberangkatan gitu ya, pada saat berangkatan pertama menuju Tunisia gitu, dilepas oleh ayah dan Bella itu dengan haru luar biasa. Dan juga pada saat pulang akhirnya ke Indonesia juga kembali disambut oleh keluarga. Kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Kalau kita lihat update berita terbaru kan ada beberapa kapal ya. Salah satunya yang ada Greta itu ditahan, intercept dan juga dia ada videonya sempat ya beberapa semua yang ada di kapal itu kemudian menunjukkan paspor gitu dan minta perhatian dunia bahwa mereka ditahan di luar kemauan. Jadi memang kita tuh sebelum berlayar, bahkan aku sama teman-teman Indonesia lain yang nggak jadi berlayar itu semuanya emang SOP-nya udah bikin SOS video itu istilahnya. Oh, SOS video. Jadi apa sebenarnya SOP-nya ketika ini kan udah tahu dong apa resikonya ketika kalian berangkat walaupun ini adalah misi yang damai gitu. Itu harus kalau ada apa-apa gitu tunjukin paspor. Salah satunya itu banyak banget sih SOP-nya. Salah satunya adalah kalau misalnya skoci Israel itu merapat, kita harus ngelempar semua elektronik kita. Jadi yang penting-penting emang kita nggak bawa dalam pelayaran. Jadi kita bawa ibaratnya 1 phone burner aja gitu, HP yang udah siap dilempar kalau Israel merapat. merapat. Kenapa dilempar? Karena kita nggak mau memberikan apapun, data apapun yang kita bawa. Bahkan wartawan pun begitu. Jadi hanya paspor aja nih? Jadi kalau paspor itu semua harus nempel di badan. Paspor. Oke. Kamu sendiri ketika melihat berita ini ya, benar kejadian gitu, di-intercept gitu kapalnya Iya, aku ngikutin banget sih. Apa yang kamu rasain kalau misalnya, berarti kamu ketika berangkat kamu sudah tahu itu menjadi salah satu? Udah, karena kita tuh mempelajari setiap skenario dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, bahkan dari pelayaran-pelayaran flotilla sebelumnya. Jadi it reminds kalau ini nih benar-benar nggak dimulai dari 7 Oktober, karena pelayaran-pelayaran flotilla tuh bahkan udah ada dari tahun 80-an, 90-an yang berlayar bule-bule bahkan. Apa skenario terburuk yang dibekalkan pada saat? Banyak sih ya terburuk misalnya kena ranjau laut gitu ya, di-intercept. Itu seperti yang sekarang most likely banyak terjadi, seperti yang sekarang terjadi, di-intercept sama Israel. Dan mereka benar-benar menjaga bahwa ini nih non-violent sailing. Jadi kita tuh diajarkan kalau misalnya IOF merapat, harus menunjukkan bahwa kita tuh misi perdamaian non-violent sailing, nggak membawa apa-apa untuk melawan, tangannya di depan dan lain sebagainya gitu. Jadi supaya aman gitu, jadi nggak ada perlawanan apa, jadi ngikutin aja, dia apa-apain juga ngikutin aja gitu ya. Nah, ini dengan kegiatan yang punya risiko besar walaupun ini adalah misi perdamaian gitu ya. Ketika melihat kamu berangkat gitu, menangis dan berulang kali meminta maaf kepada ayah, kita pengen tahu apa sebenarnya berkecamuk di perasaan kamu ketika pada awal kamu sudah niat kamu ingin berangkat dan menjadi bagian dari misi ini. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpik News.
Ciki Fauzi ini yang kemarin sempat ya mau berangkat berlayar juga bersama misi perdamaian ya Global Smooth Flotilla gitu. Yang kemarin salah satu rombongannya ada yang diintercept ya oleh tentara di mana ada Greta di situ. Bukan salah satu, hampir semua. Astaga. Jadi ada kapalnya Ustadz Hussein yang akhirnya belok kiri ke Siprus. Karena kalau bisa jangan semuanya diintercept. Oke, berarti kan gini, kamu berangkat, tadi kan bilang ada banyak ya resiko terburuk, karena ranjau juga ada kemungkinan. Berarti ketika kamu berangkat, kamu tuh ngomongnya gimana sama ayah? Itu kan udah tahu resikonya tuh. Iya, ayah bilang aku gila sih. Cuman akhirnya ayah paham. Jadi pas aku habis daftar, aku kisi-kisi dulu ke ayah. Jadi ada ini, terus aku daftar. Terus tiba-tiba kata temen aku, kayaknya aku dipilih deh gitu. Terus adek apa gila ya gitu. Enggak, ayah belum bisa kasih izin. Terus aku jadi diam. Terus aku kasih pemahaman ke ayah gini. Dan ini tuh kayak hal yang emang aku udah voicing out dari zaman dulu, bahkan dari zaman kuliah, karena classmate aku kan banyak yang orang Palestine kan di Malaysia, karena Malaysia kan segitu supportnya sama Gaza dan Palestina. Terus ya udah akhirnya ayah berusaha paham. Ayah hubungin ustadz-ustadz yang ayah kenal, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Husin Gaza yang emang menggarap IGPC ini, Indonesia Global Peace Convoy gitu. Yang jadi itu yang tergabung di Indonesia ikutnya ke situ, terus baru ikut ke Global Smooth Flotilla. Nitip-nitipin atau apa? Dan akhirnya di event pelepasan itu ayah dateng, yang rencananya mau cari tahu dulu, ngobrol gitu-gitu. Aku langsung dipanggil ke depan gitu. Jadi aku sempet kayak nangis, ya Allah, ayah semoga ayah ridho ya, karena I'm going dan aku butuh ridho ayah gitu. Dan ayah akhirnya paham sih. Jadi padahal ayah datang tuh baru mau cari informasi. Iya. Kamu sudah dipanggil bergabung dan dipilih. Cuman kayak aku tuh nangis, kayak aku ngeliat, ya Allah, aku tega ya sama ayah gitu. Cuman ya ayah tahu juga sih why I'm doing this gitu. Emang kita tuh dijengah banget sama genosida yang terjadi. Terus kayak beberapa orang di Indonesia dan punten pisan ya governmentnya juga complicit gitu. Jadi aduh, ini civil tuh harus make real action gitu. Ketika kamu lihat bahwa ya banyak kapalnya kemudian diintercept betul-betul terjadi gitu, apa yang berkecamuk di benak kamu bahwa ada kemungkinan kamu juga akan, kalau kamu berangkat kamu ada di situ juga gitu? Aku udah siap sih. Kamu udah siap? Iya, bukan siap untuk melawan ya, siap untuk ikut menjadi bagian itu apapun kadarullah. Tapi masih mikirin ayah? Masih, iya. Dan kenapa akhirnya aku kayak stop mengusahakan diri untuk ikut berlayar. Dan emang kan ada usaha taklis besar-besaran karena ada banyak sabotase, ada banyak birokratik failure, ada banyak deh. Ya bayangin aja Kak, kita udah mau berlayar 2 malam berturut-turut, setiap jam 11 kapal-kapal kami dibom dari drone yang ternyata itu berasal dari pangkalan militer Amerika yang ada di Malta. Jadi Malta tuh 200 km aja jaraknya dari Tunisia. Jadi sebenarnya kamu kalau mau maksain bisa tuh. Aku nggak tahu bisa atau enggak, karena sebenarnya Indonesia tuh paspornya nggak kuat. Beda sama Malaysia kan nomor 5 paspor terkuat di dunia kan. Terus pemerintah Malaysia emang segitu supportnya. Kita emang gimana ya, tapi kita NGO-nya tuh kokoh bersama sih di sana. Cuman ya lama-lama karena semakin banyak dinamika, banyak friksi. Terus karena banyak kapal-kapal dari Barcelona ke Tunisia jadi nggak bisa dipakai berlayar untuk mengarungi Laut Mediterranean ke Gaza, karena Gaza itu tantangan tersendiri, tapi Laut Mediterranean juga tantangan banget. Jadi banyak tantangan. Jadi emang pengurangan relawan secara sangat signifikan dan dipilih komposisi yang kuat dari negara-negara yang let's say Israel. Jadi kalau Israel mau nyerang satu kapal itu, mereka mikir-mikir gitu. Oke, baiklah. Jadi kita ngobrol lagi nih. Kita panggil dulu satu bintang tamu untuk kita ajak ngobrol bareng Ciki. Ada Mas Ayu Anastasia, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bersama dengan Mas Ayu dan Ciki. Kenapa tutup muka, Bu? Duduk di sini untuk menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau fakta, Mas Ayu? Fitnah atau fakta? Kamu digosipin punya hubungan spesial sama Baim gara-gara minjem lapangan padel. Adalah hal yang kamu nggak pernah sangka-sangka terjadi di tahun 2025. Fitnah atau fakta? Kamu nggak nyangka kamu digosipin deket sama Baim gara-gara pinjam lapangan padel.
Kayaknya sebenarnya pinjam lapangan bukan cuma aku doang deh. Iya, tapi kamu Banyak. digosipin ya Ya kan? aneh, kayaknya kemarin gosipnya bukan nama aku deh. Iya. Kenapa tiba-tiba? Ini kan nggak, mungkin karena namanya juga coaching biar nggak tension gitu sama dia. Makasih Mbak Im pinjam tempatnya, langsung dikomentarin ya. Ada fotonya, foto-foto. Padahal tadi sebenarnya kamu dekat apa enggak sih sama Mbak Im? Apa? Kamu deketnya sedekat apa sih? Temenan. Oh, temenan. Kan udah lama. Jadi nggak cuma temenan biasa aja ini. Ya kita kan satu geng, waktu itu kan kita liburan bareng juga gitu loh. Oh, temenan biasa aja. Iya. Habisnya jawabnya gitu. Aku jadi agak curiga nih. Hah? Gak ada apa-apa? Apa? Gak ada apa-apa? Iya temenan aja, Temenan aja. Tapi dia tipe kamu nggak? Apa? Mbak itu tipe kamu nggak? Kalau tipe itu sebenarnya random ya. Oh, kamu random tipenya. Random. Tapi yang utama dari cowok yang harus ada tuh apa? Karakter apa? Atau kayak Yang apa? bisa diajak berkomunikasi dengan baik, yang pastinya kan yang dewasa gitu. Karena kadang-kadang umur itu tidak menjamin kedewasaan orang. Oke, baik. Apa sih? Apa? Oh, yang berikutnya ya. Fitnah atau fakta? Ciki, bahwa kemarin kepergian kamu mengikuti global sumut flotilla itu banyak yang komennya negatif, bahkan membawa-bawa status kamu yang masih single. Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tapi Rubino Secret. Oke, kita kembali lagi bersama Ciki dan Mas Hayu. Oke, Ciki, fitnah atau fakta? Salah satu yang banyak komentar-komentar negatif ke dalam kegiatan kamu itu banyak juga menyerang personal. Banget. Ada contoh-contohnya nggak sih? Komen contohnya nih misalnya kayak gini. Udahlah Mbak, bilang aja lu pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu yang udah sering. Udah sering ya kan. Ada lagi apa komentarnya? Pernah bersua tentang Papua katanya gitu. Timur Indonesia udah sering dari Udah sering 2012. juga. Nah, yang berikutnya ada lagi. Dan pernah bersuara. Aku tuh cukup sering loh bersuara untuk Papua. Oh tuh pernah. Yang berikutnya ini juga sama kurang lebih. Yang berikut ada lagi. Di sini aja kocar kacir. Yang berikutnya ada lagi. Pemerintah dong itu. Ada lagi yang soalnya itu tadi yang kamu dibilang katanya, oh mau sengaja yang mau cari jodoh apa di luar sana gitu. Iya, pasti mbaknya nggak tega mau screenshot. Iya. Aku tuh, iya itu komen emang ini kayak perawan tua, caper gitu-gitu kayak. Ya kenapa Apa sih? yang kamu rasain apa tuh ketika baca yang kayak gitu? Ya kayak lebih ke karena banyak ya, sempat ada postingan yang Mendingan- sampai 4.000 komen. Mendingan gak usah diiniin, gak usah Iya. dibaca-bacain. 4.000 Cuma komen tapi kadang ini. penasaran gitu, karena mau ngeliat ini narasi yang lagi digaungkan mau apa sih. Jadi lebih ke penasaran why they are doing this, kayak Kenapa? ada Ada apa, ada apa plannya, apa yang kita lakukan nggak sejalan sama majority plan dan lain sebagainya. Itu Jadi aja. lebih Ke itu yang jadi. triggering ini kenapa ya gitu. Oh itu aja sih sebenarnya. Oke, yang berikutnya Mas Ayu, fitnah atau fakta? Mana sih itu kayak bahwa kamu sekarang kan punya nama tuh ya, geng janda premium katanya itu. Itu ini juga sama banyak mendapat kecaman terutama dari netizen ibu-ibu yang takut wah geng ini jangan-jangan nanti banyak di DM sama suami-suami mereka. Fitnah atau fakta? Gimana? Iya, bahwa geng kamu itu banyak serangannya dari netizen, terutama ibu-ibu yang khawatir takut suaminya pada nge-DM-in geng kalian ini. Tapi untungnya nggak ada sih, itu fitnah sih, nggak ada sih yang kayak nggak ada. ibu komen, Nggak ada. Takut suami ini apa segala macam, nggak. Adanya komentar apa? Terus kebanyakan kayak yang, wah pengen juga ya ntar pas di umur segitu badannya kayak gitu, lebih kayak gitu. Mereka positif tuh dong terlihat ya? happy gitu, karena emang alhamdulillahnya kita bertiga itu emang kita tuh positive vibes banget gitu loh, gitu. Jadi ya kita emang menunjukkan Bahwa happy lah, Iya, gitu. kita happy. Terus dari gitu kita sering olahraga bareng, liburan bareng. Kalaupun kumpul juga ya kumpul-kumpul aja. Jadi being single, ya kan? Single itu tetap bisa melakukan kegiatan positif. Iya apapun dong. kata orang di luar sana. Iya. Kebahagiaan kita nggak bergantung sama orang lain. Iya dong. Oke, sekarang nih mumpung ada bintang tamu kita cowok cuma satu doang ya, kita omongin dia. Mari kita duduk ke berikut ini. Ayo Bang Aji, ikutan main ya. Di sini kita ada bendera, silakan duduk.
kita mau tanya-tanya soal beberapa perilaku berikut ini. Apakah menurut kalian ini termasuk hal-hal yang green flag atau red flag? Aku di pinggir sini. Silakan Mas Ayu di tengah, Ciki di sebelahnya boleh. Siap. Ya, Aku nyempil mereka. pegang benderanya masing-masing. Sherly juga boleh ya. Oke, Bang Aji juga boleh ikut menyuarakan ya. Kita bukannya ngomongin Bang Aji nih, ngomongin cowok-cowok. Banyak kan cewek-cewek di sini. Menurut kalian cowok yang punya mantannya banyak itu termasuk yang green flag atau red flag menurut pribadi kalian masing-masing ya? Cowok Kalau punya mantan mantannya banyak, red atau green? Tergantung sih. Menurut kalian, pribadi kalian, oh green aja ya? Shirley, oh green aja. Bang Haji, oh green. Cowok-cowok yang punya riwayat pernah berselingkuh, menurut kalian itu masuk daftar oh red? Oh Bang Haji. Benar Bang Haji. Cowok yang kalau punya hubungan lebih suka private dan nggak suka publish di sosial media, itu tanda-tanda red or green menurut kalian? Green aja. Ciki? Enggak publish ya. Enggak publish. Red. Oh red kalau nggak publish ya. Kenapa ya? Kenapa? Kalau aku begitu soalnya. Oh, kamu yang nggak publish. Kenapa ya? Karena selama belum jadi pasangan resmi suami istri, ya ngapain. Oh oke, baiklah. Cowok yang aduh kalau ngomong manis banget, jago ngegombal dan merayu, itu termasuk tanda-tanda buat kalian pribadi. Oh red. Red atau green? Nggak tahu. Kalau nggak tahu Ciki nggak tahu. Bisa red, bagus. bisa Shirley, oh green aja. Oh, jago berarti ya. Jago berpantun berarti ya, Haji. Yang berikut, cowok yang males cari topik obrolan. Jadi diam aja dia. Tergantung. Red. Wawasannya kurang berarti. Wow. Nggak asik. Bang Haji. Oh green aja, kenapa Bang Haji alasannya tuh? Diri sendiri, Oh kamu Bang Haji sendiri kenapa? malas gibah. Kan bukan gibah, komunikasi. Itu kan obrolan bisa macam-macam Itu loh. nanti ujung-ujungnya dituntun sama setan. Oh gitu. Jadi kalau ngobrolin apa dong Bang? Yang penting-penting aja. Misalnya? Iya, hal penting kayak gitu. Tagihan listrik hari bulan ini. Iya, gitu-gitu aja. Ini cicilan udah jatuh tempo, gitu tempo penting aja. Genteng-genteng nih ada yang bocor gitu ya. Oke baiklah. Bang Haji terima kasih sudah hadir, Shirley terima kasih, Ciki terima kasih juga, Mas Ayu terima kasih ya. Itu ada satu kalimat dari Ciki tuh yang menarik, bahwa kebahagiaan kita itu tidak ditentukan oleh pendapat orang lain gitu ya. Selama kita tidak merugikan orang lain, ya udah jalan aja lurus, ya kan. Pusing kalau dengerin Iya, omongan mereka orang. nggak biayain kita. Nah, itu dia. Nah, terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi. Dos.